harus bisa ada satu tank yang bisa mungkin ngeganggu jungle dari arah Kyoshi supaya threat jungle-nya ini nggak terlalu timpang untuk era Kyoshi, karena udah bisa dipastikan Link di early pasti bakal diacak-acak, dan betul sekali mereka bakal ambil Martis untuk mengganggu jungle dari arah Kyoshi yang seperti yang gue bilang. Karena pertukaran jungle-nya antara Jawhead-nya gangguin seorang Link, dan nih Martisnya bakal gangguin jungle dari arah Kyoshi begitu Mawa. Oke, dan dengan diambilnya Kagura juga sini ya. Gue masih penasaran kan Kaguranya bisa jadi adalah mid laner ya. Apakah Parshanya di sini akan diamankan oleh RRQ atau apakah mereka punya pertimbangan untuk menggunakan hero yang lain? Yang kita tahu Eudora juga masih masuk ke dalam kamus untuk RRQ Hoshi ketika sedang melakukan drafting, dan Eudora pastinya bakal bagus ketika berjumpa dengan Link ketika Tempest of Blood sudah dibuka di bagian tengah. Dan kira-kira Roger Natural counter Pung, natural counter seorang assassin. Roger, seorang marksman berdarah fighter kali ini bakal diamankan RRQ Hoshi. Dan ingat dari Albert gak boleh head to head dengan seorang Roger kalau dari seorang Versik gak boleh head to head sama Albert kalau dia nggak unggul dari segi gold. Kalau dia setara atau di bawah, jangan coba-coba untuk buy one. Karena Likan Porsche bakal sakit banget dan bakal bisa numbangin seorang Link di situ, Pengwawa. Yes, dan juga dengan Roger yang dimainkan oleh RRQ Hoshi, kalau mereka bisa leading di early, gue rasa bakal sulit banget untuk bisa menetralkan Rogernya. Dan Uranus karena memang sangat meresahkan di game yang pertama, langsung di banning oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka tidak ingin berurusan kembali berlawanan dengan Uranusnya, sedangkan EVOS Legends mereka punya kesempatan kali ini untuk membuang mid laner yang bisa dipilih oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau mau masih ada beberapa yang bisa dipakai oleh Clay, salah satunya masih ada Beatrix yang bisa dimainkan oleh Clay sendiri, dan kita tahu banget Beatrix di sini bisa ngeburst, cuman agak resiko memang karena sudah ada Link yang dipick oleh EVOS Legends. Talia. Yes, udah ada Link yang dipick oleh EVOS Legends, dan kita melihat Uranusnya ternyata kali ini menjadi respect ban. Dan begitu pula dengan adanya Eudora, gak mau sampai di counter dengan ada satu buah lightning ball ke arah seorang Link. Kali ini otomatis tidak ada lagi stun datang dari arah Eudora. Akankah RRQ Hoshi nge-ban ke arah mungkin side lanernya seperti Xborg yang sejauh Xborg udah di-ban, sorry. Mungkin Beatrix lepas gak sih? Gimana menurut Talia? Lepas gak Beatrix kira-kira? Beatrix harusnya lepas sih. Oh iya, harusnya lepas kalau menurut aku ya. Karena masih banyak banget option buat nge-ban selain ke arah Beatrix dan Tamus kali ini. Frontliner yang cukup kuat untuk adanya Inferno yang dikumpulkan dengan Vengeance sudah dihilangkan dari Line of Dawn, Ranger Mas. Yes, betul banget. Dua side laner kuat, dan bahkan ini kita bisa bilang anti-match dari season 3, memang Tamus terkuat di bumi. Udah diamankan untuk kali ini pun Tamus dengan adanya War X lebih sakit lagi juga tidak boleh bertanding. Tapi melihat EVOS Legends, support yang sudah diamankan, berarti targeting mereka untuk bid kali ini udah menuju ke arah seorang Clay. Beatrix menurut aku masih menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan untuk EVOS Legends. Dan hero ini bisa untuk ngepok seorang RKT. Apakah bakal diamankan atau bahkan ke hero yang lain? Kita lihat dalam 3, 2, 1, Popeus untuk sisi samping. Tapi bahkan RRQ Hoshi mendapatkan satu picknya sebelum mereka lengkap, yang masih kekurangan dari segi support dan segi gold lane kemungkinan besar, Opung Wawa. Yes, ini dia. Mungkin sebagai mid laner ya, tadi kalau kita tahu Lunox kali ini juga masih terbuka untuk RRQ Hoshi, yang mana kita tahu Clay dengan Lunoxnya pastinya masih sangat sakit sekali, dan Beatrix sebagaimana yang kita sudah bahas juga masih ada di sana dan masih open. Cuman kalau Beatrix gak bakal bisa jaga diri kalau diserang dari Kagura bersama dengan Link, jadi mungkin pilihan terbaik adalah Lunox ataupun Alice kah yang bisa dimainkan nanti bagi RRQ Hoshi sekarang. Lunox sih, kalau untuk di mid Alice ya agak berat, tapi Lunox kalau misalnya itu. Nah kan kenapa aku bilang Lunox? Karena Lunox ini level 1 pun udah bisa ganggu RKT. Kalau misalnya Albert butuh bantuan, itu bakal bisa dibantu sama seorang Clay. Dan tentunya dari EVOS Legends, mereka harus punya hero yang bisa nge-trigger, sebenarnya udah ada dari Kagura. Kagura ini bakal bisa nge-trigger seorang Lunox untuk melakukan Order Brilliance. Tapi dari EVOS Legends mereka masih kurang sisi samping. Sisi samping masih ada Chow. Sisi samping itu
Masih ada Alice, betul juga. Dan masih ada untuk Popol Pulver. Pura mau dipakai, kebanyakan fisikal. Enggak bisa. Popolnya udah nggak bakal main di samping Yes. sih kalau menurut aku. Agak sayang banget gak sih, Pung? Khalid atau Barats. Blue. Baras mati sama Esmeralda sama Lunox. Parsia Oke. Clover. Parsha. Oke. Tapi sebenarnya masih bisa Kaja nggak sih tadi? Masih bisa Kaja, cuma di sini concernnya Kaja udah nggak se-burst damage itu, tapi Kaja lebih sustain sebenarnya itu. Walaupun di late game nanti Kaja tuh tetap bisa beriin damage yang sama kayak dulu, cuma untuk mengarah ke late game kan butuh waktu yang cukup lama ya Talia. Sedangkan high groundnya kalau misalnya tadi itu mereka sih sebenarnya udah punya Kagura, tapi lebih mengamankan diri untuk high ground EVOS Legends. Mereka punya Ruby, Kagura dan juga Parsia begitu. Oke, baiklah, dan kita sudah melihat tidak adanya Chang'e di game kita yang kali ini nampaknya karena Chow akan menjadi pilihan terakhir bagi RRQ Hoshi sebagai salah satu roamernya kayaknya. Dan ini, Jauhead ya yang menjadi roamernya. Dan Roger, akankah bisa untuk mengcounter pergerakan dari seorang Link nantinya Ranger Mas? Yes, bener banget. Itu dia sebenarnya natural counter. Cuma balik lagi ke player masing-masing Talia. Dan balik lagi bagaimana mereka setup team fight. Dan tentunya kali ini di game kedua, EVOS Legends wajib harus mengamankan game ini untuk bisa membawa ke game yang ketiga. Tapi kalau misalnya RRQ Hoshi yang mengamankan game ini tandanya El Clasico di season 8 leg 1 akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Dan tentunya EVOS Legends gak bakal ngelepasin pride itu ke RRQ Hoshi dengan ditumbangin dengan 2-0. Jadi buat kalian semua, menurut kalian siapakah yang akan menang di game ini? Jadi buat para EVOS fans, untuk para RRQ Kingdom, buktikan kalian banjirkan kolom komentar sampai ketutup semua, banjir dengan hashtag FIFA Roar. Buktiin kalau kalian memang terkece, tersolid, karena kita bakal langsung back to Land of Dawn, Talia. Silakan. Yap, ini dia, kita akan menantikan game yang kedua. Akankah EVOS berhasil untuk membalikkan keadaan atau justru RRQ bisa memenangkan 2-0? Langsung aja ramaikan dengan kolom komentar karena One akan langsung berhadapan dengan adanya Clay. Kita tahu dengan satu buah Starlight Pulse ini Clay bakal cukup sustain di arah mid lane. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung dipukul mundur oleh seorang Jawhead, gak mau dikasih deket-deket ke area jungle yang dimiliki oleh Albert. Kali ini Ranger Mas. Meanwhile di arah bottom lane, one by one situation anti-match versus seorang R7 akankah dimenangkan anti-match, tapi ternyata satu hit terakhir bakal coba ditumbangin, Fengis didapatkan dan first blood didapatkan, hampir saja Senpu. Lihat, aduh mekanik di arah bottom lane, R7 versus seorang anti-match, tapi Versing menjemput satu buah R7 dan kali ini gak boleh pulang, mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane. Versing, what are you doing? Kali ini rugi untuk tim EVOS Legends walaupun first blood didapatkan, tapi Versing tanpa blue buff di beberapa menit ke depan. Talia. Wah, ini sih high mekanik banget yang dipertontonkan oleh R7, di mana dia masih sempat-sempatnya untuk membayang time sedikit waktu sehingga akhirnya Versix terkena turret damage yang mengakibatkan dirinya harus ter-take down. Pertukaran yang tidak adil seperti yang tadi Ranger Mas sudah mention karena Versix akan kehilangan blue buff-nya. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung berusaha untuk di zoning habis-habisan oleh tim RRQ. Sementara Versix hanya berbekal orange buff kali ini, Om Wawa. Yes, tadi kita bisa melihat bagaimana tadi pancingan sebenarnya sih. 1 HP terakhir dari RRQ Hoshi dan ya tinggal setup sekali lagi kali ya. Yap, setup sekali lagi kita lihat bagaimana Rek mencoba untuk flick out ke arah belakang. Untungnya masih udah cukup waktu, hampir saja tadi digaruk oleh adanya Albert, tapi langsung bergerak menuju turtle. Kali ini Versixnya menunggu momentum, Ranger Mas. Oke, Retribution kali ini kita lihat siapa yang akan mendapatkan Albert versus Versing. Dan bahkan berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Ada Clay di depan sana, Versing masih di rumput dan ternyata Retribution dapatkan Albert. Albert berhasil memenangkan Retribution dari West Dragon, berhasil mendapatkan 1 ultimate mencari di depan sana MOP. Dan juga kita lihat Gordon Wolfki berhasil menyelamatkan ultimate, tapi Albert tergantung begitu saja. Dapat dikeluarkan, tak ada para pembam dan bahkan Albert terhimpit. 3 orang macan memakan sang raja di arah jungle. Kali ini menumbangkan Albert 1 untuk 1 dan bahkan kerugian untuk Albert yang sedang memegang 1 buah turtle buff kali ini Talia. Yes, dan lihat bagaimana kali ini dari Versix juga langsung bergerak ke area purple buff-nya. Dia mencoba untuk mengamankan purple buff yang tadi sudah dihilangkan di menit-menit awal. Sementara itu di arah bottom lane, 1v1 situation antara Ruby dan juga Chow. Ranger emas
Ini merupakan pertandingan yang benar-benar sengit nampaknya. Yes, bener banget. Gak ada yang mau kasih 1 poin antar satu sama lain. Sedangkan lihat, PN mencoba untuk mengganggu RKT. Mortal Coil dilemparkan begitu saja, ada Aura, tapi belum ada dari kenikah, ada Wan di sana. Yang Overton dikeluarkan, Spin masih menjadi pilihan. Clay gak bisa membantu, anti-match langsung dengan M Founder dan Run Wolf King-nya. Membuat seorang Pin pun harus tertunduk lemas di arah Rupert. Lihat, RKT, dia cuma ngejagain Albert. Dia nggak buka posisi Albert supaya Albert terganggu jungle-nya. Mortal Coil, Asura Aura, tapi ternyata lihat masih ditahan sama RKT. Mencoba dijemput oleh Versik dan ternyata ini udah ada 3 player dari tim RRQ Hoshi. That's why Albert terlalu berani. Albert mencoba untuk 1 versus 1. Tapi ternyata Finn bersama Clay, bersama dengan Sin, mencoba untuk datang. I'm offended, Donald Wonky, dan kali ini dikeluarkan. Free hit dari seorang Clay. Dan bahkan kali ini RKT masih bisa selamat dari bottom lane, Talia. Yes, masih bisa selamat dari seorang Rex. Sementara itu lihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk langsung berotasi. Karena dia sudah tahu adanya Versik di area sana. Dan langsung aja digaruk-garuk begitu pula dengan adanya Wan. Mencoba untuk melakukan pick off. Tapi sayang sekali Link-nya masih bisa selamat digantikan oleh keberadaan oleh Kagura. Anti-match menjadi next target Samsung selanjutnya. Tapi apa banditnya masih bisa terkonek. Dan plus of play langsung dibalaskan oleh seorang Versik. Dan ini dia play-nya. Harus terpanis begitu pula adanya Versik yang tumbang. Tapi sementara itu anti-match yang kali ini masih begitu sustain di area depan. Dan Rex kali ini membantu pergerakan itu otomatis. RRQ harus bermain lebih sabar lagi. Mereka nggak mau terlalu overcommit, tapi ternyata mencoba untuk dipasangkan aja. Sinnya beri damage dari Tarzan harus tumbang. Kali ini para pemain dari RRQ nampaknya terlalu bersemangat. Ranger Mas. What a clutch moment from Wan in the bottom lane. Kita lihat guys, 1 mengingat Overton menumbangkan 3 player terlalu birahi mendapatkan 1 anti-match. Tapi ternyata ditukar dengan tidak adil. 3 player lagi dan lagi. Kali ini RRQ Hoshi trade kill yang benar-benar gak bagus. Dan outplay from Wan berhasil membuat RRQ Hoshi kehilangan turtle mereka. Berhasil kehilangan momentum mereka. Albert lagi-lagi tidak boleh terlalu nafsu dan birahi. Padahal kita lihat Albert retribution terlalu jauh. Polistar mau dikeluarkan. Sin gak bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain EVOS Legends. Sin masih mau lebih, Blamset dikeluarkan, Wan menjadi pilihan, Gordon Wolf King jangan kabur sang raja, dan betul-betul rajanya tidak boleh kabur, dan bahkan harus ditumbangin di arah sungai. Yap, dan ini dia dari seorang Rex mencoba untuk memulangkan seorang Finn bersama dengan adanya Clay. Dan kali ini kita memasuki menit ke-5. Sudah ada perbedaan 1000 network yang masih bisa dikejar. Dan 1 per 1 tart di area top lane dan juga bottom lane. Masih pertukarannya cukup adil. Objektif game yang diperlihatkan oleh kedua belah tim. Sementara itu mencoba untuk mendorong wave minion di area mid lane. Dan Clay-nya langsung mencicil mundur. Pergerakannya begitu pula dengan adanya Rex yang nampaknya tersempit, tersandwich, gak bisa kemana-mana. Dan langsung ditumbangkan di area top lane. Ranger Mas. Yes, ada Clover di sana dengan Parsha-nya mencoba untuk mengganggu Energy Cross, Curse Impact, dan bahkan Order Brilliance masih bisa dihindari. Flea, anti-match mencoba mencumput seorang Iwan anak Mada dari Ponti dan berhasil di cover oleh seorang Clover. Federer yang cukup baik, memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi, dan bahkan clear minion dan cukup cepat di arah mid lane membuat EVOS Legends mampu merotasi lebih cepat dibandingkan RRQ Hoshi, Talia. Yes, dan lihat bagaimana sebentar lagi kita akan menyaksikan adanya Turtle juga dan mulai menginvade ke area jungle yang dimiliki oleh EVOS. Clover-nya masih bertahan dengan ada 1 Wings by Wings. Gak mau tinggalin keberadaan seorang Versix, dan Versix kali ini sudah mendapatkan purple buff-nya, langsung bergerak ke area bottom lane menunggu adanya Turtle yang akan hadir sebentar lagi. Dan dari kedua belah tim nampaknya akan melakukan setup untuk kontes Turtle, karena Turtle kali ini akan berarti banget mengetahui network yang hanya berbeda tipis kali ini, Om Wawa. Yes, dan bagaimana permainan dari anti-match juga sih. Di sini dia sangat dominan sekali dengan Rubinya. Bagaimana penempatan untuk Vengeance-nya yang selalu dikeluarkan di momen-momen yang tepat dan bisa membalikan keadaan, dan bahkan dia tahu kapan timing untuk melakukan down run bersama dengan Be Good. Dan untuk setup dari Turtle Pit-nya dari RRQ Hoshi agak sedikit berat kalau mereka akan mencoba untuk melakukan team fight karena mereka lagi split sekarang, Oji. Oke, dan ternyata 1 poin diamankan. Clover sudah hilang begitu saja. Polestar masih menuju ke arah RKT. Wana nama dari Ponti langsung menuju ke arah Clay, dan Overton dikeluarkan. Flicker telah dikeluarkan, tapi ternyata di sini harus tumbang begitu saja. Tapi ternyata Order Brilliance menyelamatkan Haris seorang Clay dengan flickernya. Wan gak punya Overton. Albert Serigala terakhir berhasil men-shutdown jarak bottom lane. 1 poin yang penting. RKT dan Anti-Match mencoba untuk mempertahankan 1-2 atau bisnya gak bisa. Anti-Match mencoba pulang, mencoba diambil after damage-nya. Double kill from Bang Sin in the bottom lane. Meanwhile, Albert
mencoba untuk dapetin satu buah turtle dan kali ini sepertinya tidak akan ada diambil oleh seorang Persik karena Persik fokus objektif menuju ke arah top lane dari tim Araki Hoshi. Yes, split push yang dipertontonkan, begitu pula dengan adanya Rek yang langsung di-cancel recall-nya keberadaannya oleh seorang Sin. Sementara kali ini Vinnya langsung mencoba untuk mengejector di dalam turret. Terkena damage yang cukup sakit dan ditukarkan 1-1. Sementara itu sudah ada over turunannya. Langsung dicicil dengan darkening oleh seorang Clay. Tapi ternyata Clay langsung dihadang keberadaannya oleh Rek di posisi belakang. Dan ini dia harus menerima punishment. Walaupun satu slow chap di area tengah bisa ditumbangkan. Tapi Oma Vendetta terconnect. Bagus banget dan Sin langsung lari kabur dengan adanya Stardust Dash. Tapi ternyata Versus gak mau kasih lepas dan shutdown. Kali ini berhasil dikantongi oleh Versix. Sudah tumbang Esmeralda-nya Ranger Mas. Yes, satu buah celengan dari Bang Sin berhasil diamankan dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka walaupun dari segi goldnya terpaut tipis tapi dari segi kill mereka ketinggalan 5 kill. Persik, what are you doing? Sama Force dikeluarkan untuk menurunkan seorang Persik dilempar ke arah belakang. RKT bakal coba untuk mengcover sang adik kecil tapi ternyata RKT melihat ada potensi seorang Clay. Anti-match kali ini datang dengan tiba-tiba dan itemnya silakan Om Wawa. Yes, tadi dia untuk item build-nya. Kali kita lihat dari Ruby milik dari Anti-Match juga ada Husklow bersama dengan Antiquiras. Jadi masih menunggu untuk Endless Battle atau War X, bakal menuju ke War X kan nanti untuk next item bagi Ruby sendiri. Dan itu dia dari si Roger sendiri, Albert dengan Windtalker bersama dengan Endless Battle. Dan kita tahu sendiri di sini Albert masih belum mendapatkan point kill sama sekali. Yes, betul, bukan sebarang betul. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka walaupun gak dapetin point kill seperti kata Opung dan versi 3 point kill dari junglernya. Lihat tuh Whale Dragon yang baik dan dilempar. Oh my god, Symphony of Skill yang cukup baik di arah mid lane tadi. The Whale Dragon disambah dengan ejector. Membuat anti-match pun gak bisa bertahan. Persik tidak ada power bomb. Stefan dengan cepat. King Overton dikeluarkan. Albert menambahkan coba diimun begitu saja. Dan masih menambahkan satu poin tambahan. Barsha menjadi pilihan kedua. RKT dan dipotong Bangsin menuju ke arah seorang Wan. RKT gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan lihat di sini, sang serigala berbulu domba Alberto berhasil menumbangkan RKT Bang Otat. Dan terbuka sangat bebas untuk RRQ Hoshi mendapatkan load yang pertama. Yes, dan lihat bagaimana RRQ Hoshi kali ini langsung mengejar ketertinggalan dari segi network. Bahkan kali ini mengungguli 3000 dan real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% berhasil dipegang oleh RRQ. Lordnya free langsung diamankan oleh RRQ tanpa adanya kontes dan nampaknya akan langsung bergerak di area mid lane. Akankah kali ini EVOS Legend masih bisa menahankan? Karena mengingat ini masih lore pertama, harusnya masih bisa cukup mudah untuk di-clear oleh teman-teman EVOS Legends Ranger Mas. Dan ingat, jangan sampai lupa Malefic Roar tidak menambahkan damage untuk turret lagi. Itu ya, dia bikin Malefic Roar, tapi ingat jangan sampai terlalu birahi karena ingatnya Malefic Roar masih ada damage untuk turret. Dan ini emang penetrationnya masih ada, tapi untuk ke turret tidak ada. Tapi lihat, Fire Attack dikeluarkan oleh seorang Clover di posisi yang cukup baik. Pin, di sekarang belakang. Clover menjadi pilihan, dan langsung coba di-commit begitu saja, langsung ditumpangi. Clovernya harus hilang, ini bencana. Lihat, dua trigger seorang Ultimate, bakal ditumpangi. Dua hilang, ketika ada sahabat Bapak Lordnya terhormat. Lihat ini bintang turretnya, cuma difokuskan begitu saja. Play ke arah belakang, dibuka, dan bahkan Albert fokus menuju ke arah inhibitornya. Lord masih bergerak bebas, S7 di arah bottom lane, S7 di arah top lane, dan Maxi di arah bottom lane berhasil. Dapat di satu, one by one situation. Persik versus Albert, tapi ternyata kali ini Persik gak mau terlalu birahi. Meanwhile di arah bottom lane, King Overton masih digoceng. Wow, gak ada high ground damage yang diberikan dan bahkan Duel dengan berjekar suara RKT dan RKT pun harus tumbang. Duel dengan karena Persik dan tersisa low cover. Ini bencana. RRQ Hoshi, Raja dari segala Raja. Fokus ke arah Pesnya dan bahkan di sisi Raja berhasil memenangkan pertandingan dan menumpahkan sang Raja Hutan. Raja dari segala Raja memenangkan El Clasico pertama dengan 2 poin Pano.